Selamat datang, sebelumnya, aku ingin memperkenalkan diri dulu. Nama aku Sita Prilia dari program studi bimbingan dan konseling Universitas Lampung. Oh ya, sebelum itu, kamu juga boleh memperkenalkan diri. Halo Kak Sita, perkenalkan nama aku Winda, aku dari Prodi Ekonomi Pembangunan dari Universitas Lampung juga, aku semester 2. Gitu. Berarti kita ini ya hampir ini angkatan. Iya, beda 1 tahun aja Kak. Oh ya, kamu sebelum di sini sempat makan dulu. Jadi saya sempat ada kayak kegiatan organisasi dulu sih Kak, kayak rapat gitu karena mau ada event kan, gitu kami rapat dulu, baru saya kesini. Jadi kamu ikut organisasi gitu ya? Iya. Sebelumnya aku mau nanya, kamu tahu kalau aku buka konseling dari siapa? Itu sih Kak, saya itu sempat teman saya sempat konsen sama kakak, terus saya cerita tentang masalah saya, terus dia merekomendasikan terus coba hubungin Kak Sita, siapa tahu dia bisa bantu kamu gitu. Soalnya kan dia juga ngerasa kayak saran-sarannya takutnya kayak cuma saran segitu aja gitu, kayak nggak dapet lah di saya gitu. Jadi biar lebih didalami, jadi saya disuruh menghubungi Kak Sita. Oh ya, aku juga mau nanya, kan kamu kesini itu buat konseling aku. Nah, kamu sendiri tuh tahu nggak sih tentang konseling itu apa? Sempat dijelasin sih Kak sama teman saya yang udah pernah konseling, tapi masih kayak bingung gitu sih Kak, sebenarnya apa sih konseling itu. Di sini aku jelasin ya. Jadi konseling itu sendiri adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli atau bisa disebut konselor kepada individu yang mengalami masalah, yaitu kamu sendiri, atau bisa disebut juga seperti konseling, dengan tujuan membantu klien memahami dirinya, lingkungannya, serta memecahkan masalah yang dihadapinya. Terus itu itu maksud dari konseling itu. Oke. Oke, bagaimana Linda? Apakah kamu sudah paham tentang konseling itu apa? Oh, jadi konseling itu kayak proses bantuan gitu ya Kak ya, bantuan ini hampir mirip kalau kita kayak ke sekolah gitu ya Kak. Iya, cuma kan kalau psikolog itu mungkin kayak kita udah punya yang kayak lebih ke gangguan mental, atau kayak kita suka sugesti, kayak sugesti lah, seperti itulah Iya. semacamnya. Kalau konseling itu kayak masih permasalahan yang ringan-ringan gitu. Kalau sebenarnya nanti kalau misalnya ada klien datang ke konseling, terus dia permasalahannya di konseling ini belum menemukan titik terangnya atau belum terpecahkan, itu kita bisa juga merekomend untuk ke psikolog seperti itu. Nah, sebelum kita mulai juga aku mau jelasin tentang asas-asas yang ada di konseling. Jadi asas yang ada di konseling itu yang pertama ada asas kerahasiaan, yang dimana semua informasi yang diberikan sama kamu nanti itu bakal aku simpen dan bakal aku jaga. Jadi kayak itu ibaratnya nggak bakal aku sebar kemana-mana karena sistemnya adalah kerahasiaan. Yang kedua itu adalah asas kesukarelaan, yang dimana itu kamu mengikuti uh, proses konseling kali ini itu dengan kesukarelaan kamu, atau kamu tidak ada paksaan dari pihak manapun ataupun dari saya sendiri. Terus yang ketiga itu ada asas keterbukaan, yang dimana saya berharap kamu itu lebih terbuka, maksudnya kamu jujur, kamu terbuka, kamu jelasin semua yang ada di pikiran kamu ataupun semua apa yang kamu rasakan gitu. Lalu saya juga mau ngejelasin tentang peraturan dalam peraturan saat kita melakukan konseling ini ya. Yang pertama itu adalah menjaga kerahasiaan, seperti sama seperti atas. Kita juga dalam peraturan itu adalah menjaga kerahasiaan, di mana saya menjaga kerahasiaan kamu dan kamu juga akan merahasiakan apa yang terjadi di sesi konseling ini. Lalu yang kedua itu adalah menjaga hubungan profesional, yang dimana saya sendiri itu harus menjelaskan kepada klien tentang sifat hubungan konseling, batas-batas tanggung jawab dan hak-hak kalian dalam proses konseling. Lalu yang ketiga itu adalah menghormati martabat dan hak klien, yang dimana saya itu wajib menghormati kamu. Kayak misalnya kamu mau kamu kamu dari suku apa dan saya suku apa itu beda, tapi saya tetap harus saling menghormati. Lalu selanjutnya itu adalah menempatkan kepentingan klien di atas kepentingan pribadi. Jadi di sini saya itu lebih mengutamakan
apa ya, kepentingan kamu dibanding kepentingan saya. Jadi saya kalau udah di ruangan konseling ini berarti saya harus menyelesaikan apa tugas saya bersama kamu di sini, baru menyelesaikan tugas saya yang di luar seperti itu. Lalu yang selain itu juga ada tidak memaksa klien, atau kayak saya itu hampir sama dengan yang atas kesukarelaan itu kan, dimana saya itu nggak boleh memaksa, nggak boleh memaksa kamu harus cerita kamu gini-gini, saya tidak boleh. Saya harus membuat kamu sukarela cerita dengan saya seperti itu. Lalu selanjutnya itu adalah kompetensi dan pengembangan diri konsumen. Itu adalah saya wajib memiliki kualifikasi yang memadai dan terus mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional saya agar bisa melayani kamu dengan bagus. Lalu yang ketujuh itu ada tidak melakukan perbuatan dan merugikan klien. Saya dilarang melakukan tindakan asusila, kekerasan fisik atau psikologis, dan diskriminasi itu kepada kamu. Lalu yang selanjutnya itu ada batas hubungan konselor dan klien, di mana saya tidak boleh menjalin hubungan lebih pribadi ke kamu, seperti kayak kamu lebih sering mungkin kita bakal apa ya gimana sebenarnya kalau silaturahmi itu bakal tetap berjalan kan, cuma kayak kita menjalin hubungan yang lebih dari itu gitu, kita tidak boleh, itu nanti bakal menunjukkan konflik yang tidak pada yang jadi sahabat dekat ya. gitu ya Kak ya. Mungkin kalau sekedar teman, kalau mencerita ke saya kasih masukan itu masih boleh. Lalu itu yang kesembilan itu ada penanganan dan pengaturan hubungan konseling, di mana saya wajib menangani klien selama hubungan konseling masih memberikan manfaat. Klien juga berhak mengakhiri hubungan konseling kapan saja, dan konselor juga dapat menghentikan hubungan jika klien tidak memperoleh manfaat atau terjadi pelanggaran terhadap sesi konseling kita ini. Lalu yang terakhir itu ada kolaborasi dan konsultasi profesional, yang dimana saya sendiri harus melakukan konsultasi dengan rekan sejawat atau profesional lainnya bila dilakukan, seperti kayak permasalahan kamu itu di saya itu tidak dapat permasalahan, saya dapat mengonfirmasi ke yang lebih profesional daripada saya. Itu peraturan-peraturan yang ada di sesi konseling kita. Ada yang mau ditanyakan lagi sama Linda? Mungkin untuk waktu sih Kak, kira-kira berapa lama waktu konselnya? Sebenarnya waktu konseling kita itu sekitar 45 menit ya, seperti itu. Ada lagi Linda yang mau ditanyakan atau bagaimana? Silakan juga. Kita mulai ya. Linda kan tadi bilang mau kesini tuh mau menceritakan apa yang Linda rasain. Kalau boleh tahu apa sih yang Linda rasain, apa yang Linda rasain sehingga Linda tuh bisa datang ke sini? Jadi kan saya itu bisa dibilang masih maba ya Kak. Nah saya itu ngerasa kurang percaya diri gitu Kak. Kan dari transisi dari SMA ke perkuliahan ini lumayan drastis gitu ya. Terus teman-temannya kan bukan kayak dari daerah-daerah sini aja gitu. Jadi saya ketemu beberapa teman gitu. Terus saya kayak ngobrol sama mereka. Terus pengetahuan mereka itu kok luas banget. Terus saya ngerasa kayak minder dan nggak percaya diri gitu sih Kak. Kamu jadi tidak percaya diri sama kemampuan kamu yang kayak kamu takut kayak ketinggalan gitu sama mereka gitu, ibaratnya seperti itu. Iya betul. Lalu selama kamu sama semester 2 ini apa yang kamu lakuin? Saya kayak coba ikut produktif gitu sih Kak, kayak ikut organisasi gitu kan, sama kayak coba pengalaman gitu kayak jadi volunteer, habis itu nyoba kenalan sama prodi lain, kayak ikut-ikut seminar gitu. Kalau misalnya ada prodi lain buat acara, saya coba datang ke bazar yang lain gitu sih buat kenalan gitu. Jadi kayak nyoba nyari pengetahuan lain juga biar pengetahuan saya lebih luas. Jadi kamu udah mencoba untuk lebih percaya diri, tapi kamu tetap merasakan kurang percaya diri itu. Iya, saya tetap merasa kayak tertinggal gitu ya Kak. Juga ya,
ya kalau misalnya seperti itu kan harusnya kamu sudah mulai percaya diri dengan usaha-usaha yang sudah kamu lakukan seperti itu. Tapi kenapa kamu merasa tapi kenapa kamu tetap merasa kayak kurang percaya diri gitu? Iya sih Kak, memang seharusnya saya juga jadi kayak walaupun saya kayak udah mengusahakan segala cara gitu kan, kayak saya nambah pengetahuan habis itu nyoba untuk produktif, tapi saat saya bertemu dengan teman-teman saya itu saya kayak ngerasa kecil lagi gitu loh Kak, saya jadi ngerasa nggak tahu apa lagi gitu, jadi saya nggak pede. Jadi kalau bisa dibilang kalau kamu itu kurang percaya dirinya tuh di kayak di akademik gitu nggak sih? Iya bisa dibilang gitu. Oke, untuk pertemuan pertama kita itu mungkin cukup sampai di sini aja ya. Sebelum itu, eh, aku aku mau menawarkan satu lagi kecil untuk kamu. Kayak untuk minggu ke depan, untuk minggu depan kita pertemuan selanjutnya. Apakah kamu bersedia? Bersedia Kak. Oke, jadi di sini aku bakal kasih kamu tugas 7 hari untuk ke depan. Itu kayak gimana kamu nanti setiap malam atau sebelum tidur, kayak kamu oke, sebelum aku kasih tugas, aku juga mau kamu kasih contoh dulu kayak nantinya setiap malam atau sebelum tidur itu kamu tulis satu hal positif apa yang muncul di diri kamu. Kayak berupa tindakan kecil yang mencerminkan nilai positif kamu seperti empati, keberanian, atau kejujuran. Lalu sikap yang menunjukkan ketahanan dirimu kayak atau bertahan saat cemas atau tetap hadir meski. Lalu yang terakhir itu adalah penerimaan kecil terhadap diri kamu sendiri. Saya tulis ya Kak. Ya, saya minta kamu untuk menulis contohnya saja nanti. Nanti saya pas malam besok. Iya, Besok Kak. seminggu ke depan nanti pas pertemuan selanjutnya bisa kamu ini kamu kasih ke aku.
apa? Ini kak, sudah kak. Oke, bentar ya. Saya bentar ya. Iya. Oke, boleh kamu boleh kamu bacakan apa hasil yang sudah kamu tulis untuk contoh tugas kamu di hari depan itu? Oke, jadi kata-kata positif pertama, hari ini saya membantu teman saya yang kesulitan akan materi yang akan diuji, padahal saya juga sedang lelah pada saat itu. Terus yang kedua itu, saya akan berdiri di depan cermin setiap harinya dan bilang bahwa saya sudah cukup baik dan berhenti membandingkan diri saya dengan orang lain. Dan yang ketiga, saya tidak akan memandang rendah diri saya lagi dan berhenti untuk membandingkannya dengan orang lain. Oke, terima kasih ya Linda udah mau menulis contoh-contohnya. Di sini aku bakal kasih tahu juga. Jadi tujuan dari kamu bakal nulis itu adalah untuk melatih otak dan hati kamu mengenali bahwa nilai diri kamu itu tidak hilang. Ia hanya perlu dilihat lebih jernih lagi. Oke, kita akan merefleksikan ini bersama di sesi berikutnya ya. Ya kak, saya akan coba dan saya ingin belajar untuk melihat sisi baik dalam diri saya. Itu keputusan yang sangat penting, Linda. Dan saya juga percaya kamu akan menemukan hal-hal indah dari dalam dirimu yang selama ini mungkin terabaikan atau tidak terlihat oleh diri kamu sendiri. Iya kak, sebelumnya terima kasih ya kak atas proses belajar ini. Saya merasa lebih tenang, terus saya juga lebih berubah dan saya akan penuh dengan hati yang lega. Terus saya juga bakal konsisten melakukan tugas ini. Oke, terima kasih juga ya, Linda. Saya bangga sama kamu untuk hari ini kamu sudah mau menceritakan semua yang ada di pikiran atau perasaan kamu sama aku. Jadi aku juga merasa kayak berarti aku tuh bisa bakal membantu kamu gitu. Iya kak, terima kasih ya kak. Oke, Sampai jumpa kak. ya, terima kasih kembali ya. Hati-hati di jalan. Iya. 1 week later. Selamat datang kembali, Winda. Gimana kabar kamu setelah pertemuan yang kemarin? Alhamdulillah kabarnya baik kak. Setelah pertemuan kemarin sudah ada perubahan dari diri saya, jadi lebih baik lagi. Tapi ada sedikit lagi masalah yang harus saya bagikan dengan kakak. Terus sebelum kesini kamu tadi sempat kemana gitu? Ke kuliah atau gimana? Tadi kuliah sih kak, kelas 3 masih kelas 3 kan. Jadi habis kosan. Oh ya, terus gimana tadi UASnya? Lancar atau susah atau gimana? Lumayan susah sih kak, karena kan saya jadi kayak agak ngeblend gitu sih. Pertanyaannya tuh kayak udah nggak sesuai ekspektasi aja. Jadi lumayan ribet gitu. Tinggal berapa ini lagi, apa mata kuliah lagi UASnya? Jadi itu udah yang kayak kak, jadi sisa 3 lagi. Terus itunya, apa emang kan ada jadwal itunya? Mulai liburnya di tanggal berapa? Masih nggak pasti sih kak, soalnya biasanya ini ngejadwalin UASnya kayak nggak sesuai jadwal, se-free-nya mereka aja. Jadi nggak sesuai sama jadwal yang Iya. kalender akademiknya gitu ya? Iya betul. Oke. Jadi kan kamu kesini mau ada yang menjaga lagi nih. Ya, betul. Itu boleh aku tahu nggak itu apa? Sejujurnya ya kak, saya tuh masih kan sempat baru udah ceritakan tentang kepercayaan diri saya itu. Terus saya tuh mikir tentang kayak ada bagian dalam diri saya itu merasa belum cukup loh kak dari sesi kita yang kemarin. Jadi saya mau hubungi kak kembali kan untuk video hari ini. Kedengarannya kamu sedang berhadapan dengan suara internal yang mengkritik terus-menerus gitu ya? Iya betul kak. Jadi saya tuh akhir-akhir itu merasa tertinggal gitu kak dari teman-teman baik secara akademik ataupun sosial. Kok teman-teman saya tuh belajarnya itu kok apa mati-matian banget, terus mereka nilainya bagus-bagus, terus kalau pas UAS ini mereka tuh kok kayak nggak tegang gitu ya, saya kok kayak panik-panik terus kalau mau UAS, terus gimana, terus tapi nilai mereka tetap bagus, itu sekarang yang saya bingung. Terus mereka setiap presentasi itu selalu perform gitu, kalau saya kok kayak terbata-bata, terus sulit menjelaskannya juga gitu. Jadi kayak kamu merasa ada beban gitu ya di kamu gitu, terus kayak dibikin kamu sama perasaan kamu gitu ya. Terus aku mau
kondisi sebenarnya kamu tuh udah berani, terus kayak kamu juga udah gimana ya, udah berani buat mencobanya gitu, terus kamu juga udah berani mengungkapkan uh, semua isi hati kamu tuh sama aku gitu, jadi kamu nggak memendam sendiri apa yang ada di pikiran kamu gitu ya. Ya, saya juga kadang mikir kak, saya itu nggak cocok dengan lingkungan saya saat ini. Kan dilihat kalau teman-teman saya itu kayak ambis gitu ya, walaupun ambis tapi tetap terlihat santai. Saya tuh kayak ambis tapi panik gitu kak, jadi kayak saya tuh nggak apa selaras gitu loh ritmenya sama mereka saya ngerasa ngajar-ngajar mereka terus gitu. Berarti aku aku mendengarnya kayak kamu udah pas gitu di lingkungan yang sekarang ini ya. Terus itu juga bisa buat kamu capek gitu kan, ngerasa kayak kamu kurang pas di sini, terus Iya betul kak. mungkin mental kamu kayak ngerasa capek gitu kan. Iya. Tapi yang menarik itu kamu tetap hadir di sini, tetap mencoba, tetap mencari makna, itu bukan suatu hal yang kecil. Oke. Terima kasih kak. Saya itu sebenarnya nggak mau nyerah kak untuk saat ini. Saya tuh udah coba beradaptasi berkali-kali, kayak ada pemikiran negatif apa saya kayak ganti lingkungan aja, kan lingkungan ini saya ngerasa lingkungan ini nggak cocok kan sama saya tuh udah berkali-kali mau coba kayak beradaptasi di lingkungan yang baru, tapi tetap tertarik lagi gitu loh kak, kayak balik lagi ke lingkungan saya yang saat ini. Jadi di sini aku benar-benar melihat ada kekuatan di diri kamu itu. Terus kayak kamu juga lagi berjuang, tapi kamu tidak berhenti. Kayak kamu berjuang tapi kamu juga nggak mau berhenti gitu loh, kayak berhenti mencoba terus gitu kan. Itu tuh sebenarnya adalah suatu bentuk keberanian yang tidak selalu terlihat dari luar, tapi kamu rasakan di dalamnya gitu hasilnya. Tapi kenapa ya kak, saya ngerasa kayak belum cukup gitu loh, udah berkali-kali coba untuk keluar, jadi kenapa saya harus tetap balik lagi gitu loh kak. Saya ngerasa kayak apa ya, apa saya terlalu banyak mikir untuk ngambil tindakan, saya masih berat untuk meninggalkan lingkungan saya yang sekarang itu, kenapa ya kak? Mungkin itu karena kamu terlalu mendengarkan apa kata-kata yang ada di kamu, kayak misalnya suara-suara dalam diri kamu itu berkata yang menyuruh kamu untuk yang udah sekedar aja, atau kamu ini, jadi tuh itu membuat kamu jadi kepikiran, dan itu membuat kayak kamu kehilangan ruang untuk mengenali siapa kamu sebenarnya, bukan berdasarkan ekspektasi tapi berdasarkan kenyataan bahwa kamu adalah pribadi yang sedang tumbuh. Iya sih kak, saya tuh pengen menerima diri saya sendiri itu secara seluruhnya gitu, tapi rasanya kok kayak sulit banget ya kak, kayak jauh banget gitu rasanya. Jadi menerima diri itu memang proses sih, bukan sesuatu hal yang kayak selesai dalam sehari gitu, tapi kamu sedang melangkah ke arah itu sekarang. Bahkan kalimat yang barusan kamu ucapkan, saya ingin bisa menerima diri saya, itu adalah langkah awal yang penting. Kalau diingat-ingat nih, ada nggak sih kayak momen kecil dalam seminggu ini yang kamu rasain kayak sedikit lebih percaya diri gitu? Boleh kak. Mungkin pas kemarin saya tuh sempat ngejelasin materi tentang sebelum uas ini, materi ke teman saya karena dia emang belum paham kan. Terus dari situ tuh dia kayak nanya saya gitu, kamu ngejelasinnya enak banget ya, bahasanya lebih dipahami, terus kamu tuh sabar banget ngejelasin ke aku yang gak paham-paham. Itu sedikit lebih ngebantu saya percaya sih kak, kalau saya tuh sebenarnya bisa dan mampu untuk beradaptasi dengan ini gitu ya. Itu sangat luar biasa sih Linda. Kamu tidak hanya memahami materi, tapi juga kamu punya kemampuan untuk menyampaikan dan mendampingi orang lain. Itu adalah dua kekuatan besar, yaitu pemahaman dan empati. Saya nggak nganggap itu kekuatan sih. Justru itu banyak dari kekuatan di diri kita sendiri yang tersembunyi atau tindakan-tindakan kecil, tapi kayak kamu tidak menyadari itu. Terus kayak mereka tuh sebenarnya nyata dan kamu tuh memilikinya, tapi kadang kamu tidak sadar kalau kamu tuh punya
kekuatan itu? Sebenarnya saya selama ini nggak sepenuhnya gagal ya Kak. Sama sekali tidak. Bahkan jauh dari itu, kamu adalah pribadi yang sedang ditunggu, mencari bentuknya sendiri, bukan untuk menyamai orang lain, tapi untuk mengenal dan menjadi dirimu yang utuh. Belum gitu. Bukan itu, belum explore. Kalau kamu boleh membayangkan dirimu dalam versi terbaikmu, bukan sempurna, tapi nyaman dan otentik seperti bayangannya gitu. Apa ya Kak? Mungkin saya tuh pengen bisa lebih cepat beradaptasi di lingkungan saya yang sekarang. Terus saya kayak pengen nyamain ritme saya sama teman-teman tanpa harus memaksa diri saya di luar batas kemampuan saya. Terus saya itu pengen mulai ikut kegiatan kampus dan bisa lebih percaya bahwa kehadiran saya itu punya arti loh. Itu udah gambaran yang penuh harapan sih Linda. Dan dari semua yang kamu ceritakan, aku yakin kalau benih-benih itu sudah ada dalam diri kamu. Jadi kamu tinggal kayak mengembangkan yang ada dalam diri kamu itu. Iya sih Kak, tapi kenapa ya Kak, saya itu masih merasa jauh Kak, saya itu belum punya pandangan Kak untuk hal tersebut. Oke, aku ngerti Linda. Dan perjalanan itu bisa terasa menakutkan. Tapi ingat, kamu tidak harus melompat jauh dalam sehari. Satu langkah kecil, konsisten dan penuh makna itu sudah cukup. Jadi langkah kecil itu juga bisa jadi gimana Kak? Nggak selalu langkah yang besar. Boleh, boleh banget. Bahkan sangat disarankan kekuatan kamu itu tidak terletak pada kecepatanmu, tapi pada kemauanmu untuk tetap berjalan. Oke, boleh nggak sih aku nawarin satu pandangan? Kamu bebas setuju atau tidak? Pandangan apa Kak? Bisa jadi ini. Rasa tidak percaya diri yang kamu rasakan bukan karena kamu tidak punya nilai, tapi karena kamu belum terbiasa melihat nilaimu sendiri. Dan hari ini kita sedang melatih itu, melihat dirimu dengan lebih jujur dan lebih penuh kasih. Menarik sih Kak, saya mau deh untuk nyoba biar saya bisa melihat diri saya jadi pribadi yang lebih ramah dan lebih baik lagi dari sebelumnya. Oke, saya suka kalimat itu. Kamu juga bisa belajar dan kamu tidak sendirian. Aku bakal nemenin kamu selama kamu belajar untuk menjelajah bagian itu. Kak, terima kasih Kak sebelumnya. Oke, sebelum kita akhiri, bagaimana perasaanmu setelah sesi ini selesai? Saya merasa lebih tenang sih Kak, lebih baik juga. Terus saya juga dapat pelajaran bahwa langkah kecil itu bisa jadi perubahan besar kalau dilakukan secara konsisten. Oke, saya bersyukur bisa mendampingi kamu di proses ini ya Linda. Semoga setelah ini dan pertemuan selanjutnya kamu bakal lebih apa ya? Ya, jadi lebih baik lagi. Oke, saya bersyukur banget bisa mendampingi kamu di proses ini, Linda. Semoga di pertemuan selanjutnya kamu bisa menjadi yang lebih baik lagi dari yang sekarang ataupun pertemuan sebelumnya ya. Iya. Ya, saya akhiri juga ya proses kali ini. Iya, pamit Kak. Ya.